Assalamualaikum, halo teman-teman semua, welcome back to my channel. Jadi hari ini aku mau review produk skincare yang akhir-akhir ini aku baru cobain, yaitu produk dari Scarlett Whitening. Nah, jadi selain body care yang viral banget itu, ternyata Scarlett Whitening ini dia juga punya produk face care atau skincare-nya. Dan aku juga lihat banyak banget yang nyobain, jadi aku juga penasaran pengen nyoba. Emang sebagus apa sih produknya Scarlett? Aku juga udah nyobain selama beberapa minggu ini, jadi aku udah bisa review ke kalian. Oh ya, maaf ya kalau misalnya sekarang suara aku agak bindeng gitu karena emang lagi sakit, tapi nggak apa-apa, tetap produktif buat bikin video. Nah, jadi di sini aku udah punya rangkaian produk face care-nya dari Scarlett Whitening. Jadi yang pertama aku punya facial wash-nya. Ini yang brightening facial wash. Terus di sini juga aku punya rangkaian yang Brightly Ever After series-nya. Yang untuk series ini dia ada dua, ada yang acne series dan Brightly Ever After series. Untuk yang acne series itu dia nuansanya lebih ke ungu gitu, dan itu direkomendasikan buat kamu yang punya kulit berminyak dan ada jerawat, apalagi jerawat yang aktif ya. Tapi buat kamu yang punya kulit normal to dry, cenderung kering, kamu bisa pakein si Brightly Ever After series-nya ini. Nah, untuk yang Brightly Ever After series-nya ini dia emang nuansanya lebih ke pink gitu, jadi lebih beda sama yang acne series. Nah, yang pertama biasanya aku diawali dengan cuci muka dulu. Ini aku pakai facial wash-nya. Ini biasanya aku pakai pagi dan malam hari. Nah, aku mau bahas dari packaging-nya dulu. Untuk packaging di luarnya, dia itu pakai kotak kertas nuansa warna pink dan ungu. Dan ternyata di dalamnya dia dipakein kardus yang tebal gitu. Jadi dia bisa melindungi produk di dalamnya dengan sangat baik. Untuk packaging bagian dalam, produknya dia pakai botol kecil panjang dari plastik. Dan menurut aku dari packaging-nya ini simple dan enak banget buat dibawa kemana-mana atau taruh di pouch gitu kalau lagi traveling. Terus di bagian tutupnya dia flip, untuk teksturnya gel dan memang agak sedikit cair, dan isinya dia ada 100 ml, harganya 75.000. Nah, ini kalau dilihat sekilas ya, di bagian dalam dia itu ada merah-merah kecil gitu kan. Terus aku kira dia itu adalah kelopak bunga mawar asli, ternyata enggak. Pas aku taruh di tangan, dia itu berupa jelly yang dia itu meleleh ketika di blend gitu. Terus aku juga salvok sama wanginya, karena ini wanginya mirip banget sama sabunnya Scarlett ya, pomegranate ya, sour scrub-nya itu mirip banget wanginya, karena aku juga punya yang warna ungu. Cuma ini dia lebih soft aja wanginya, jadi nggak terlalu keluar kayak sour scrub-nya si Scarlett itu. Nah, untuk ke ingredients-nya sendiri, yang pertama dia itu ada glutathione, yang dimana fungsinya untuk mencerahkan, melembabkan, sekaligus juga menjaga keelastisitasan kulit. Dia juga ada vitamin E, yang dimana bagus untuk mengecilkan pori-pori yang besar, mencegah kerutan dan skin tone yang tidak merata. Terus dia juga ada rose petal, yang bikin kulit itu jadi lebih fresh. Sekaligus dia juga ada kandungan aloe vera-nya yang bagus dalam mengkalming kulit dan menghaluskan kulit. Nah, pas pemakaian dia ini tidak terlalu banyak busa ya. Dia itu nggak bikin kering gitu di kulit setelah pemakaian. Dia juga nggak bikin ketarik. Rasanya itu tetap melembabkan di kulit dan bikin fresh. Dia juga bisa ngangkat-ngangkat kotoran atau minyak-minyak berlebih di kulit. Dan pas aku pakai ini, dia juga kerasa halus gitu di kulit aku. Jadi nggak bikin kayak kering sama sekali. Dia tetap kenyal gitu loh di kulit. Nah, biasanya setelah penggunaan facial wash, aku tuh biasanya pakai toner, tapi ternyata Scarlett Whitening ini belum mengeluarkan toner. Dari sini aku pakai toner yang biasa aku pakai ya, dari Hada Labo. Baru aku ke serumnya Scarlett. Nah, aku mau bahas dari packagingnya dulu. Untuk packaging luarnya, dia masih pakai kertas kotak, nuansanya lebih ke pink dan putih gitu. Dia juga ada keterangan produk dan cara pakainya, lengkap dengan barcode dan stiker hologram. Untuk di dalamnya ternyata dia juga dipakein tempat khusus lagi kayak gini, dari plastik gitu. Jadi ini tuh bagus untuk produknya terjaga dalam keadaan baik, jadi nggak mudah pecah atau bocor saat pengiriman. Untuk serumnya ini dia dari kaca matte atau doff gitu, dan menurut aku dari packagingnya ini hampir mirip ya sama serumnya Something bentuknya. Dia juga menggunakan pipet sebagai aplikator, warnanya bening dan agak sedikit keruh. Isinya ada 15 ml. Dia juga udah terregistrasi BPOM dan harganya 75.000. Untuk teksturnya dia ini agak sedikit cair dan ada kekentalannya sedikit. Dia ini juga ringan banget. Pas aku awal pakai agak kaget sih, karena dia itu cepet banget nyerapnya. Jadi sekali usap gini langsung terserap ke kulit. Hasil akhirnya lembab menuju matte. Dia tetap ngasih kesan glowing setelahnya, tapi nggak terlalu kuat. Dan ini sih yang bedain serumnya Scarlett dengan serum-serum yang biasa aku pakai ya. Kalau yang serum biasa aku pakai itu kan dia ada agak-agak lengket sedikit ya. Nah, kalau ini beda, dia itu langsung terserap gitu loh di kulit. Bener-bener ringan banget dipakai, tapi dia itu menghasilkan glowing gitu di muka. Nah, glowingnya itu bukan yang glowing lengket berminyak gitu, nggak kerasa kayak pakai apa-apa gitu loh. Bener-bener produknya ini tuh terserap langsung gitu loh kulit. Dan yang aku rasain pas setelah pakai serumnya Scarlett ini, dia emang agak kerasa cerahan di kulit aku, tapi untuk bekas jerawat nggak secepat itu. Dia itu nggak langsung hilang gitu selama beberapa hari. Jadi menurut aku perlu waktu untuk bisa hilang bekasnya, dan emang rutin sih pakainya. Nah, pas awal aku cobain, ini emang paling mencolok itu wanginya sih ya. Wanginya itu
itu dia dari bahan-bahan alami yang terkandung di dalam serumnya Scarlett ini. Jadi buat sebagian orang mungkin kurang familiar sama wanginya ini, tapi menurut aku itu wajar karena serum Scarlett ini dia tidak ada tambahan fragrance-nya, terus dia juga no alkohol, jadi ini aman banget buat dipakai untuk kulit sensitif. Nah, bicara tentang bahan-bahannya apa aja yang ada di serum Scarlett Whitening ini, dia ini mengandung bahan aktif pencerah. Yang pertama ada Phyto Whitening yang fungsinya itu untuk mencerahkan kulit dalam kurun waktu yang aman. Terus dia juga mengandung glutathione yang dimana bagus dalam mencerahkan sekaligus juga melembabkan kulit. Dia juga bikin kulit tuh tampak lebih sehat dan glowing gitu. Terus dia juga ada kandungan vitamin C-nya yang fungsinya itu untuk menghilangkan flek dan bekas jerawat, dan juga bagus dalam mencegah kerusakan akibat radikal bebas. Yang dimana radikal bebas inilah yang menyebabkan kulit kita tuh jadi mengalami penuaan dini. Dia juga ada kandungan niacinamide yang fungsinya itu untuk mencerahkan kulit, dan nggak kalah penting dia itu ada kandungan lavender waternya. Nah, ini tuh fungsinya melawan bakteri penyebab jerawat. Jadi dari botol sekecil ini udah ada segala-galanya ya di dalam si serumnya Scarlett ini. Jadi selain dia untuk mencerahkan kulit, dia juga ada kandungan sebagai anti-aging. Dia juga ada kandungan lavender water yang bagus dalam mencegah munculnya jerawat. Jadi udah paket komplit banget nih si serumnya ini. Nah, terakhir setelah penggunaan serum, aku pakai krimnya Scarlett. Ini ada dua ya, ada day cream dan night creamnya. Untuk day cream ini dipakai siang hari, sedangkan untuk night cream ini dipakai di malam hari. Nah, aku bakal bahas dari packagingnya dulu ya. Untuk packaging luarnya, dia berbentuk kotak pendek, ada keterangan produk beserta hologram dan QR barcode. Yang membedakan dari warnanya, kalau si day cream dia ada nuansa pink putih, sedangkan untuk night cream nuansanya pink semua. Untuk bagian dalam, dia juga dipakein tempat khusus sama seperti serum tadi, jadi produk tetap terjaga dalam keadaan baik. Nah, untuk kedua produk ini dia juga sama-sama dari kaca matte atau doff gitu. Sayangnya dia ini nggak ada spatulanya. Isinya 20 gram, udah BPOM juga, dan harganya masing-masing 75.000. Nah, untuk krimnya Scarlett Whitening ini aku lihat ya, dia tuh dari ingredients-nya hampir mirip-mirip gitu. Cuma mereka ada kelebihannya dari masing-masing produk dan disesuaikan karena penggunaannya itu pagi dan malam hari. Yang pertama dari day creamnya dulu. Untuk day creamnya ini dia mengandung glutathione, niacinamide, dan rainbow algae yang fungsinya itu bagus dalam mencerahkan sekaligus juga melembabkan kulit. Terus di sini dia juga ada kandungan rosehip oil, jadi dia itu dapat mengunci kelembapan sekaligus juga mengurangi kerutan-kerutan halus di kulit. Dia juga ada kandungan yang membuat pori-pori itu tampak lebih kecil, yaitu kandungan dari porway-nya sesuai sama klaimnya. Terus dia juga di sini ada kandungan triceramide sebagai anti-aging dan aqua peptide glow untuk menghidrasi dan membuat kulit itu tampak glowing gitu. Nah, sedangkan untuk night creamnya, yang pertama dia itu mengandung glutathione dan niacinamide. Jadi ini sama ya seperti day cream yang tadi, dia juga mengandung glutathione dan niacinamide. Terus di sini yang membedakan dia ada kandungan natural vitamin C, yang dimana fungsinya untuk melindungi kulit dari radikal bebas. Terus dia juga mengandung hexapeptide 8, yang dimana bagus untuk mengurangi kerutan-kerutan halus di kulit. Dan dia juga sama ya seperti day cream, dia juga ada kandungan porway untuk menjaga pori-pori. Dan di sini dia juga ada green sapphire dan aqua peptide glow sebagai hydrating. Tapi sayangnya untuk kedua produk krimnya Scarlett ini dia itu tidak ada komposisi untuk mengurangi sebum dan minyak berlebih di kulit. Justru ini tuh banyak komponen untuk melembabkannya. Takutnya malah jadi terlalu berat untuk yang pemilik kulit berminyak. Jadi menurut aku ini emang lebih direkomendasikan buat kamu yang punya kulit normal to dry ya, atau cenderung kering. Nah, untuk teksturnya dia ini ada perbedaan ya. Kalau si day cream warnanya putih, teksturnya krim agak sedikit cair, sedangkan yang night cream warnanya putih ke kuning-kuningan, teksturnya lebih padat dari day creamnya. Dan keduanya ini aromanya mirip seperti aroma tumbuhan dan nggak ngeganggu sama sekali di aku. Keduanya juga sama-sama ringan pas diaplikasikan ke kulit. Untuk day cream dia ini lebih mudah diratakan di wajah, nggak ada efek putih kayak pakai tone up cream. Hasilnya kulit kelihatan glowing dan agak kenyal. Dan aku ngerasa dia bikin kulit jadi halus banget, ngebuat pori-pori blur, jadi dia juga bisa bikin pori-pori kelihatan lebih kecil. Dia juga nggak berat di wajah, nggak lengket, jadi ringan banget. Nah, untuk day creamnya ini aku nggak tahu dia ini ada kandungan SPF-nya apa enggak. Soalnya di produknya tuh dia tuh nggak ada tertera SPF-nya berapa. Jadi setelah aku penggunaan day cream ini, aku nggak lupa juga pakai sunscreen. Itu penting banget untuk memprotek kulit aku dari sinar matahari. Nah, untuk night creamnya ini juga sama-sama mudah diratakan dan nggak lengket sama sekali, mudah menyerap. Dan dia ini juga bikin kulit kelihatan glowing dan halus banget. Dia juga membuat pori-pori jadi lebih kecil. Tapi aku ngerasa yang night cream ini lebih bikin kulit jadi lembab dibandingkan si day creamnya tadi.
Nah, untuk kesimpulannya, jadi produk Scarlett ini kan dia krimnya mencerahkan, melembabkan, terus juga menghaluskan. Nah, itu juga aku rasain banget di kulit aku. Tapi untuk klaim menghilangkan bekas jerawat itu masih kurang kerasa di kulit aku. Jadi mungkin butuh proses dan waktu juga. Ya dimana aku juga harus rutin pakainya. Aku pribadi suka sih sama produknya Scarlett Whitening ini. Dia juga nggak nimbulin masalah baru di kulit aku seperti breakout atau timbul jerawat saat awal nyobain. Dan lagi-lagi ya, menurut aku skincare itu cocok-cocokan. Cocok di aku, belum tentu cocok di kamu. Dan kita juga nggak bisa ngelihat hasilnya dalam jangka waktu yang singkat. Jadi ada proses dan kita juga harus rutin pakainya biar hasilnya tuh kelihatan lebih maksimal. Nah, jadi itu dia video aku kali ini. Jadi tadi aku udah review rangkaian produk skincare-nya dari Scarlett Whitening. Nah, buat kamu yang suka sama video aku, jangan lupa buat di like, subscribe, dan share video ini ke seluruh sosial media yang kalian punya. Kalau kalian ada pertanyaan, kritik, dan saran, kalian bisa komen aja di bawah. Atau kalian juga bisa follow Instagram aku di @rikaputri. So, sampai jumpa di video aku selanjutnya. Assalamualaikum, dadah.